Selamat malam rekan-rekan semua, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan terus semangat ya. Jadi pada seri ketiga Telegram Bot ini saya akan membahas mengenai berbagai macam komen yang dapat diinputkan dan diproses oleh Telegram Bot. Berikut adalah jenis filter komen yang ada pada Telegram Bot. Yang pertama adalah content types. Jadi content types ini nanti berisi list of strings. Jadi di content types sama dengan kemudian ada list, contohnya isinya teks kah, atau audio kah, atau file kah, atau video kah. Nah, ini jika content types-nya sesuai dengan list of strings, maka kondisinya adalah true. Jika true, maka dia akan memproses tanggapan dari pesan yang dikirimkan. Yang kedua adalah regex atau regular expression as a strings. Jadi di sini Telegram bot memfilter inputan dari user ketika ada kata-kata yang sesuai yang sudah kita define di regex-nya. Jadi kondisinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi regex ini kita ibaratnya kita mendefine sebuah kata. Nah, jika ada kata ini di dalam kalimat inputan ke Telegram bot, maka akan bernilai true atau benar. Kemudian yang ketiga, comments. Comments-nya ini adalah list of strings. List of strings-nya ini maksudnya adalah list of comment-komennya. Nah, ini yang biasa kita kerjakan ya, yang biasa kita pakai ketika saya membuat contoh-contoh. Contohnya ada di belajar Python bot Telegram. Yang pertama, ketika kita membuat simbol Telegram bot, saya menggunakan comment start, kemudian comment help, dan lain sebagainya. Ini sudah pernah kita praktekkan. Kemudian yang keempat, ketika kita memfilter komennya itu berdasarkan fungsi. Jadi fungsi di sini adalah kita mendefine fungsi. Jika hasil dari fungsi tersebut adalah benar, maka si bot akan memproses inputan kita. Selanjutnya kita akan ke contohnya dari masing-masing jenis filter ini supaya teman-teman tahu lebih detail ya. Di sini ada content types. Jadi Telegram bot memfilter pesan berdasarkan content types. Jika pesannya sesuai dengan yang kita define, maka si bot akan memproses tanggapan dari pesan kita dan itu kita define ya. Isi dari content types ini ada teks, kemudian ada foto, kemudian ada video, kemudian ada dokumen, kemudian ada audio. Nah, kita bisa melihat content types itu sebenarnya di ketika kita print message. Ketika kita print message, maka content type ini ada di string yang pertama. Nah, seperti yang saya kotakin merah ini. Content types-nya adalah teks ketika saya mengirimkan start di sini. Jadi start itu didefine sebagai teks ya. Kemudian kita lanjutkan contoh tentang content types. Jadi ini adalah contoh bot dengan filter content types. Jadi saya akan mendefine tanggapan dari inputan ke bot. Jika saya mengirimkan pesan teks, maka akan dibalas ini adalah teks. Ketika saya mengirimkan sebuah file foto, maka akan dibalas ini adalah foto. Nah, contohnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, content types sama dengan list yang kemudian kita isi teks. Nah, list di dalam content types ini berisi teks dan akan bernilai true atau benar ketika message-nya ini adalah berupa teks. Yang kedua, content types-nya kita define sebagai foto. Nah, ketika message-nya ini atau kita mengupload foto ke Telegram bot, maka dia akan menanggapi dengan ini adalah foto. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kita akan membuat filter dari content types text. Nah, ketika content types-nya teks, maka bot akan membalas dengan ini adalah teks. Kemudian saya copy paste aja, saya bikin filter foto. Nah, ketika kita mengirimkan sebuah foto, maka akan dibalas ini adalah foto.
kemudian saya running. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ketika kita ngirim teks, bot membalas ini adalah teks. Kemudian ketika kita mengirim foto, maka bot merespon ini dengan ini adalah foto. Kemudian contoh yang kedua, kita beralih ke regex atau regular expression. Jadi gini, jadi saya jelasin bahwa regular expression ini ketika ada sebuah kata di dalam kata-kata yang kita masukkan ke bot, contohnya di case ini adalah regexnya ketika ada nama saya, Yuda. Nah, ketika ada nama Yuda, dia akan membalas dengan, "Halo, apa kabar Yuda?" Sebenarnya sembarang kata Yuda, katakanlah Yuda Pratama atau Yuda siapa atau Yuda Satria dan lain sebagainya, dia bakal membalas, "Halo, apa kabar Yuda?" Kayak gitu. Nah, contohnya adalah sebagai berikut ya. Nah, sesuai di slide sebelumnya, jadi saya akan menggunakan regex dengan kata Yuda. Jadi ketika ada kata Yuda di dalam inputan bot, maka akan dibalas, "Halo, apa kabar Yuda?" Oke, kemudian kita running aja langsung. Nah, ini saya input dengan ada kata Yuda, kemudian dibalas dengan, "Halo Yuda, ada apa kabar?" Nah, ini ketika saya menginputkan kata selain Yuda, katakanlah Nana, maka tidak ada balasan dari bot ya. Kemudian yang ketiga, contoh bot dengan filter komen. Nah, ini teman-teman pasti sudah nggak asing lagi, karena di yang sebelum-sebelumnya saya menggunakan komen ini sebagai contoh bot. Contohnya ketika kita menghandle ada memasukkan komen start, maka akan dibalas, "Hai, apa kabar?" Nah, ini mungkin teman-teman sudah biasa menggunakan dan di contoh yang pertama sudah ada example-nya, sudah ada contohnya. Jadi, saya rasa pasti teman-teman mudahlah mengerti yang contoh ketiga ini. Kemudian lanjut contoh yang keempat. Contoh yang keempat itu contoh bot dengan filter function. Jadi di sini ada fungsi saya namakan lambda. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut. Ketika di message ada kamu di dalam message.tag, maka bot akan membalas dengan kalimat berikut terdapat kata kamu. Fungsi lambda ini saat bernilai benar atau true, maka bot akan membalas dengan reply to message kalimat berikut terdapat kata kamu. Nah, seperti apa contohnya? Kita langsung saja ke prakteknya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita menggunakan fungsi lambda, ketika lambda benar, maka akan diproses balasan dari bot. Nah, jika ada kamu di dalam message.tag, maka bot akan membalas dengan di sini nanti saya tulis kalimat berikut terdapat kata kamu. Kita running aja langsung. Nah, kita inputkan contohnya. Ketika kita menginputkan kamu, maka langsung dibalas. Kemudian kita masukkan ke kalimat. Nah, ini ketika tidak ada kata kamu, maka tidak ada balasan. Seperti itu. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman bagi yang ingin mendalami Telegram bot atau ingin mengimprove fungsi dari botnya. Bisa follow terus channel ini dan saya akan memberikan informasi-informasi yang menarik mengenai Telegram bot, juga sharing-sharing tentang Python. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.